Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin wa zada fi riwayatin fi ramadhana. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecup walhal Nabi itu sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun, dan Nabi mubasyarah, bersekulit, wa huwa shaimun, walhal dia Nabi sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Kata Aisyah, dan tetapinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amlakakum liirbihi, lebih memiliki atau menguasai dibanding kamu, liirbihi bagi hajatnya. Artinya Nabi mengecup istrinya, istri-istrinya, bukan Aisyah aja. Ini kan kabar dari Aisyah. Nabi mengecup istri-istrinya walhal dia sedang berpuasa. Bahkan yubashir itu mubasyarah, jadi tanpa dinding, ya, langsung. Kalau basyar itu namanya kulit, ya. Kapan itu? Wazada fi riwayatin fi ramadhana. Nabi mengecup istrinya lagi puasa Ramadan. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qawluhu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaimun, fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu zawjatihi wa huwa shaimun. Berkata pensyarah Syekhuna Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Muhajir Ansar Ad-Dari, siapa yang dikecup oleh Nabi adalah Nabi SAW mengecup, dan walhal dia itu sedang dalam keadaan puasa. Fihi, pada hadis ini menunjuki anna Nabi SAW yuqabbilu zawjatihi, beberapa istrinya, wa huwa shaimun, walhal dia lagi puasa. Jadi bagaimana hukumnya mengecup istri dalam keadaan sedang berpuasa? Fi subuti zalika dalilun alal jawaz. Dan sabitnya Nabi mengecup istrinya dalam keadaan sedang berpuasa menunjuki mengecup istri dalam keadaan berpuasa itu dibolehkan. Dan ini bukan khususiat buat Nabi saja, ya. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, komentarnya di sana ada bahwa hadis tentang Nabi mengecup istrinya itu fihi dilalatun ala annahu laisa minal khosais,
Ibnu Hajar mengomentari bahwa hadis tentang Nabi mengecup istrinya dalam keadaan berpuasa itu bukan khususiat buat Nabi saja yang boleh, tapi baik buat Nabi, buat umatnya itu boleh mengecup istrinya ya, dalam keadaan berpuasa, asal dapat mengendalikan nafsunya. Jadi ada riwayat Ibnu Abbas ya yang dikeluarkan oleh Abu Daud, annahu atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas, wa yurwa an Ibnu Abbas wa daliluhu ma akhrajahu Abu Daud annahu atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu anil mubasyarah lis-shaim farakhasa lahu wa ata'u akhar fasa'alahu panahahu fa idzan allazi rakhasa lahu syaikhun wallazi nahahu syabun. Itu ada di Subul Salam ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dalilnya apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwasanya mendatanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh laki-laki. Ada laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mubasyarah, tentang mengecup istri. Jadi mubasyarah itu sebetulnya sudah maknanya mengecup ya. Jadi mengecup itu adalah bagian dari mubasyarah, tapi mubasyarah belum tentu ngecup gitu. Makanya kata Syekhuna di sini wa ta'khirul mubasyarah wa taqdimul qublah min babi zikril 'am ba'dal khas. Kalau qublah mengecup itu khas namanya. Kalau mubasyarah bukan saja ngecup. Itu selain dari ngecup itu kan untuk mulut ya. Ya, ini andai kata pipi, jidat, apa saja itu bisa maknanya mubasyarah ya, lebih umum ya. Jadi Nabi ditanya tentang mubasyarah bagi orang yang berpuasa, Nabi menjawabnya boleh. Ketika ada yang nanya lagi, dibilang enggak boleh. Faizan allazi rukhisa lahu syaikhun wallazi nahahu syabun. Yang dibolehkan itu kalau orang tua, dan yang dilarang kalau anak muda. Jadi kalau diceritakan di lain cerita bahwa Ibnu Abbas ditanya ya, Ibnu Abbas ini nanya anak muda, saya lagi puasa boleh ngecup istri? Enggak boleh. Datang yang tua nanya Ibnu Abbas, boleh nggak saya ngecup istri saya lagi puasa? Boleh. Nah anak muda itu bertanya, kok agama satu jawabannya beda? Oh kalau muda itu ya bahasa kitanya tegangannya tinggi, kalau orang tua tegangannya rendah. Nah berarti di sini hukum tidak membedakan antara muda dan tua. Yang penting dia bisa mengendalikan dirinya nggak? Bahasa kita, dia kebablasan nggak kalau nyium? Kalau kebablasan sampai mengeluarkan air mani ya, ini jadi masalah ya. Jadi banyak yang menjadi sebab batal ya. Jadi mau tua kek, mau muda kek, nggak beda hukumnya ya. Jadi yang tua boleh, yang muda boleh, asal bisa mengendalikan hajatnya ya, asal bisa mengendalikan nafsunya. Karena ada di riwayat Muslim itu tatkala ditanya Nabi, ayuqabbilu as-shaim, apa boleh mengecup orang yang puasa? Kata Nabi, tanya aja Ummu Salamah. Tanya aja Ummu Salamah. Ini bukan Aisyah aja, Ummu Salamah tanya. Kemudian jawabannya apa?
Ummu Salamah, Rasulullah ngerjain itu. Ngerjain apa? Ngecup istrinya dalam keadaan berpuasa. Ingin lebih luas lagi di dalam penjelasan hadis ya di Misbahul Zalam itu lebih rinci lagi. Itu aja jawabannya ya. Boleh apa enggak orang lagi puasa mengecup istrinya? Ya, boleh. Baik tua maupun muda asal dapat mengendalikan nafsunya ya. Hukmul inzal lis-shaim. Hukum sampai mengeluarkan mani atau mazi bagi orang yang puasa dengan sebab nazar, dengan sebab memandang. Kalau sekali pandang kemudian langsung keluar, itu nggak batal. Kalau berkali-kali memandang sampai mengeluarkan air sperma, maka ini ada khilaf ulama. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad itu batal, ya, karena ada kelezatan. Jadi sama dengan jima dianggapnya karena sama-sama lezat. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Hanafi itu la yubtiru bihi, tidak batal. Alasannya kenapa? Karena tidak mubasyarah, tidak bersekulit ya. Ada lagi inzal itu dengan sebab berfikir. Jadi kayaknya sama dengan menghayal misalnya. Dia pikirin, kemudian keluar mazi. Ya, keluar apa? Mazi. Mazi itu ya sebelum mani kan keluar mazi itu ya. Itu la yubtir bihi. Keluar mazi itu tidak batal. Dia menghayal ya. Enggak ngelihat wanita, enggak ngelihat apa-apa ya. Tapi keluar mazi. Ya. Nah, itu apa? La yuftir. Tidak batal. Kemudian inzal itu bisa dengan kecupan, dengan kulit bertemu kulit, bil qubla wal mubasyarah. Dia kecup istrinya, kulit bertemu kulit, itu yubtirus shaim, itu membatalkan orang yang puasa. Mubasyarah wal qublah, ya bersekulit dan mengecup sampai mengeluarkan air sperma, itu batal ya. Li'annal inzal aqsa ma yutlabu bil jima minal iltizaz. Nah, karena walaupun tidak jima, itu kelezatannya katanya apa? Aqsa ma yutlabu bil jima minal iltizaz, kelezatannya. Jadi atas jalan penyerupaan kelezatannya, maka walaupun tidak jima itu batal ya, dengan qublah dan mubasyarah. Wallahu a'lam bishawab.